yang paling dia butuhkan atau yang paling sering dia dengar. Ya, contoh anak kecil biasanya ibunya bilang mama, mama, terus anak kecilnya jawab nyak, nyak, gitu ya. Akhirnya keluar lah ya, daripada susah mama, mama, akhirnya nyak aja manggilnya. Nah, sampai tua akhirnya nyak. Itu salah satu asbab nuzulnya. Ya, kenapa ada ini? Masuk mana? Masuk. Istri di mana? Saya tanya Mas Sugeng. Di rumah. Dulu kira-kira waktu ada keinginan untuk melamar istri itu gimana? Dijape-jape. Apa dia? Pakai apa? Saya nggak ngomong gitu. Pakai jape-jape, pakai kata-kata, atau pakai jimat Jepang? Pakai apa kira-kira? Masih ingat nggak? Lupa ya nah. Yang pengantin baru, mana pengantin baru? Mana pengantin baru? Iya. Ya, pengantin baru. Udah lama, udah 3 bulan. Nih, udah ada. Coba kita lihat sekarang. Orang bisa menjalin hubungan suami istri pasti karena ada komunikasi di awalnya. Mustahil orang tiba-tiba mati lampu begitu hidup ada orang di depannya ayo kawin, mustahil. Ya, nggak ada begitu. Pasti akan ada komunikasinya. Tuh komunikasi. Karena komunikasi akhirnya orang melakukan pernikahan, terus akhirnya memiliki keturunan dan akhirnya manusia sampai kita bisa begini karena komunikasi bapak ibu kita. Kalau nggak ada komunikasi, mungkin nggak ada kita. Tuh. Lalu bagaimana sekarang kalau kita lihat kebaikan juga? Kita bisa tahu tuh, orang kadang-kadang dengan kemampuan yang standar, tapi karena komunikasinya yang baik, itu dengan izin Allah rezekinya bagus. Makanya ada istilah apa? Silaturahmi. Orang yang rajin silaturahmi maka akan dibukakan rezeki. Ya. Emang silaturahmi ngapain? Apa kita datang? Kalau silaturahminya datang begitu ketok, Assalamualaikum, dibuka kopi, gitu. Ya, yang begitu nggak mungkin rezekinya lancar, nggak mungkin dibukakan pintu rezeki, nggak mungkin usianya di. Tapi ketika dia datang, lalu ada komunikasi yang baik. Ya. Nah, komunikasi yang baik itu mendatangkan rezeki dari Allah. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang gara-gara komunikasinya buruk, sebenarnya dia potensinya bagus, tapi karena lisannya dalam berkomunikasi itu tidak pandai, ya, kurang pas dan tepat, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas dia. Jadi komunikasi itu penting, apalagi ibu-ibu yang paling paham. Kalau pinter komunikasi, itu namanya jilbab, harga 100.000 bisa jadi 10.000. Ya, itu kekuatan apa? Komunikasi. Ya. Berapa bang? 100.000, 100.000, 5.000. Wah, itu tarik-tarikan tuh kekuatan komunikasi. Siapa yang kuat komunikasinya, dia yang akan mendapatkan keuntungan. Coba kalau diam aja, berapa bang? 100.000 bayar, diambil. Ya. Ini salah satu bentuk bagaimana komunikasi mempengaruhi. Kita cek sekarang. Kalau kita bicara tentang komunikasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama menyampaikan, katakanlah kepada hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Ya. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ingat, perintah dari Allah itu sudah saking Allah sangat cinta pada hambanya, meminta kepada kita itu kalau lagi ngomong yang bagus, yang ahsan. Kenapa? Sebab begitu lisan kita keluar sesuatu yang tidak bagus, berikutnya inna syaitana yanzahu bainakum, pasti akan masuk setan. Dan ketika setan sudah masuk, pasti bisikannya macam-macam. Ini cuma gara-gara salah komunikasi. Apalagi komunikasi orang-orang sekarang. Siapa yang lahir di atas 90? Tahun 90 ke atas baru lahir, 91, 92, 93, 94, nengok sun. Ya, komunikasinya itu kan
GZ, pakainya tulisan, ya. Terus akhirnya ada tanda seru, gitu kan. Buat yang harga tuh, itu kok begini? Kenapa? Karena kalau tidak mampu berkomunikasi dengan baik, maka yang jatuh syaitan. Masuk tuh ke situ. Maka jaga omongan ini. Kadang-kadang kita ini tidak paham kalau omongan ini punya kekuatan. Ada orang sehat gara-gara omongan jadi sakit. Begitu juga ada orang sakit gara-gara omongan jadi sehat. Nih, gara-gara omongan jadi sakit. Begitu ketemu, langsung ngomong. Lama gak ketemu sekarang gendut banget ya. Wah, ya. Itu langsung sakit. Ya. Lama gak ketemu jerawatan, langsung sakit. Ya. Kalau yang laki, kayaknya udah 10 tahun kerja, motor masih begini aja. Nah, gitu. Terus sakit tuh langsung. Ya. Minimal dari sakit hati terus sakitnya flu, batuk, pilek dan lain sebagainya. Jantung. Kenapa? Omongan orang. Ya, makanya ada omongan itu yang mematikan. Ada berita, gara-gara omongan orang dia bunuh diri. Tuh, ngerti kan? Gara-gara omongan orang. Makanya sering kita diingetin kalau lebaran udah jangan tanya dia macam-macam. Ya. Kapan nikah? Gak usah ditanyain. Ya. Kerja masih di sana aja? Gak usah ditanyain. Ya. Kendaraan masih itu aja? Gak usah ditanyain. Kalau yang gak baik-baik gak usah ditanya. Kenapa? Diminta untuk lisan kita ini melafatkan yang baik-baik. Sana. Dan hati-hati kalau sedikit berubah maka setan masuk. Makanya kalau orang melafatkan yang baik, ada orang sembuh penyakitnya bukan karena obat dokter, memang kesembuhan dari Allah, tapi dia sembuh sebab omongan orang. Karena orang itu ngomonginnya positif. Contoh, begitu ketemu, ya, dia ngomong, kamu ngapain? Sakit. Oh, ada apa? Ini tetangga saya sakit begini, sembuh, alhamdulillah. Udah bismillah aja. Kalau dikasih obat dokter minum, nggak usah mikir macam-macam, sembuh. Ini bukan penyakit besar. Wow. Padahal itu penyakit lumayan. Benar di dia ya, benar. Saya juga punya tetangga begitu, semua sembuh. Ya jadi pertanyaan, kenapa tetangga situ sakit dan begitu semua? Nah, singkat cerita, sembuh tuh karena omongan. Tapi ada orang yang sakitnya sebenarnya nggak seberapa, jadi tambah parah juga gara-gara omongan. Begitu dia, ya Allah, ini ngeri penyakitnya. Ngeri penyakitnya ini. Saya punya teman begini tidak lebih dari seminggu. 6 hari kayaknya meninggal. Kan begitu. Langsung lah. Padahal mungkin penyakitnya biasa, tapi gara-gara omongan. Ya. Nih keluarga tadinya baik-baik, nggak ada masalah, tapi gara-gara dengar omongan orang. Bu, suami katanya kerjanya udah eselon. Iya, kenapa? Perasaannya yang di sebelah lebih makmur hidupnya. Gitu. Ini rumah dari dulu nggak pernah naik tingkatnya, yang orang udah 3 tingkat. Terus ya Allah mobil butut ya, yang sana mobil udah bagus banget gitu. Akhirnya suaminya pulang, bisa dibayangkan apa kelanjutannya. Ya, suami udah assalamualaikum, salam. Oh, gitu. Kenapa Pak? Enggak, cuma mau ngasih tahu tetangga rumah baru. Ya, cuma mau ngasih tahu tetangga mobil baru. Oh, Mama nggak minta, cuma ngasih tahu. Nah, ya. Itu nggak tahu saya. Gimana kalau suami dibilang begitu? Ya, makanya kadang-kadang banyak korupsi yang terjadi bukan karena keinginan suami, tapi rongrongan yang ada di istri. Ya, mau gimana lagi? Pak, ini tetangga sebelah udah pada jalan-jalan Pak ke Itali. Ya Allah, masa kita cuman ke Cipali? Ya, gitu. Sama ada linya, cuma beda katanya. Kan gimana dia foto di Minara Pizza, kita foto di tuh. Kekuatan itu tadi. Tapi ada sebaliknya, dengan kalimat keluarga yang tadinya itu mau retak jadi bersatu, komunikasi juga. Begitu bilang, ya Allah, kamu mah udah enak punya suami yang sangat bertanggung jawab. Gak ada orang begitu mah. Ya, baiknya luar biasa.
Pokoknya semua demi keluarga. Kalau yang begitu, kalau belum mati jangan dikubur. Wah, gitu. Iya kan? Nah akhirnya apa? Oh itu, oh iya. Baru dia sadar kalau ternyata suaminya itu. Begitu juga ini kalau istri bilang, kalau suami bilang, tuh kamu alhamdulillah punya istri begitu. Coba lihat, ya kita belum bangun sarapan udah siap. Ya. Kan kita belum bangun sarapan udah siap. Sebab situ bangun jam 9. Sarapan siap dari pagi. Ya, coba kita begini semua sudah ada ya. Coba. Begitu akhirnya baik. Ya. Kalau ada fitnah dan sebagainya, justru yang datang kalimat-kalimat yang mensupport pasangannya, oh itu semuanya jadi baik. Itu pentingnya. Teman juga begitu. Yang tadi persahabatan dekat hanya gara-gara omongan. Makanya di dalam Islam ada perintah tabayyun. Oleh sebab itu hati-hati ketika kita ingin berkomunikasi, kita harus memikirkan apa yang akan terjadi setelah lisan ini mengeluarkan kata-katanya. Terus kita lihat. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Man yu'minu billahi," ini masih Nabi, hadis Bukhari dan Muslim. "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nih, di antara tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Luar biasa itu. Kalau semua orang ikut ini, damai bumi. Kalau semua orang ikut ini, sejahtera manusia. Tapi kadang-kadang enggak. Banyak dari kita banyak ngomong yang enak itu bukan ngomong baik. Ya, coba. Yang sering ngomongin orang yang akhirnya perempuan. Perempuan. Tuh kalau lagi ngomongin, enaknya ngomongin kebaikan orang atau ngomongin kejelekan orang? Macam-macam, pokoknya macam-macam. Kadang baik, kadang jelek. Baiknya 10%, jelek. 2 bulan. Begitu. Makanya kan kita dilarang tuh tanajasu, tabaghadu. Itu dilarang tuh saling mencari-cari kebaikan orang tuh. Ya, oh hanya sekedar untuk ngomongin orang dengan julukan yang nggak dia senengin pun kita tidak diperbolehkan. Ya, ini kita punya orang, kita punya teman. Memang dia orangnya hitam. Ya, nggak boleh kita hitam. Wah, itu nggak boleh. Ya. Tapi asli Ustaz dia hitam, betul memang dia hitam. Tapi panggilan itu tidak dia sukai. Kalau tidak disukai nggak boleh. Sampai di detik itu saja diatur. Ya. Kenapa? Karena tadi kita diminta sebagai tanda iman kita kepada Allah dan Rasulnya, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Lebih baik diam. Lalu berikutnya, nih, wush, ini bahasanya bahasa Ciamis. Ya. The most important thing in communication is hearing what is said. Itu artinya ya. Hal yang paling penting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak diucapkan. Komunikasi itu bisa menghadirkan empati. Ini kita ketemu teman. Kita tahu dalam kondisi susah. Sudah begitu kita ketemu, nggak usah banyak tanya. Katanya motor hilang ya. Kita udah tahu tuh di motor hilang. Tapi kalau kita tanya, katanya motor hilang ya. Itu udah sakit hati sendiri di sini. Kenapa bisa hilang? Kamu lupa ya, nggak ada roh lupa. Akhirnya, tapi kalau kita hanya diam dia, kita tahu dia kehilangan motor, kita hanya diam terus. Sabar ya. Itu aja udah langsung orang ses. Insya Allah semua akan diganti dengan yang lebih baik. Itu juga sudah langsung. Semangat tuh. Ya. Ini nggak dibahas, udah kayak lebih dari penyidik. Coba kamu taruh di mana? Ya. Itu memang di situ udah begitu. Kamu malah taruh di, waduh, kan? Ya. Polisi aja nggak segitu tanya. Ini gara-gara. Akhirnya apa? Padahal nih kadang-kadang banyak orang-orang itu yang ketika dia dalam kondisi sulit, ada orang-orang yang datang hanya dengan senyuman mengangkat kesulitan. Gak usah banyak ngomong dah biar. Iya, insya Allah. Kenapa? Karena yang terpenting dalam komunikasi itu mendengarkan apa yang tidak diucapkan. Tidak diucapkannya bukan mereka-reka, bukan menghayal, bukan, tetapi empati.
Kalau kita tahu bos, setelah itu gunakan kata-kata yang baik. Mikir, lalu pilih kata-kata yang baik, sampaikan. Begitu sudah, yang perlu untuk diperhatikan adalah menghindari debat. Kenapa? Karena kadang-kadang debat itu bukan mencari kebaikan, tapi hanya sekedar mencari yang benar. Pokoknya semua tidak ada yang mau kalah, ini menang, ini menang. Akhirnya apa? Yang ada pasti hanya permusuhan dan perselisihan. Makanya perbaiki komunikasi itu untuk membangun hubungan lebih baik, baik kita dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Kalau baik komunikasi kita dengan sesama, dan baik komunikasi kita dengan Allah, maka hidup kita pun akan senantiasa baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.